Sebuah video viral di media sosial saat barikade larangan mudik diterobos sejumlah pemotor. Peristiwa ini terjadi pada Jumat malam di jalur alternatif Jalan Baru, Karawang, Jawa Barat. Larangan mudik lebaran yang diberlakukan pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 terus diperketat. Di Cikupa, Tangerang, Banten, polisi memberhentikan sebuah truk pengangkut motor dan menemukan 10 orang di dalamnya. Rich people, kalian sudah lihat video tadi. Pertanyaannya gini, sebenarnya salah siapa ini? Kalau kalian lihat, banyak di sosial media ada dua kubu. Yang pertama adalah mereka tidak setuju bahwa pemerintah melarang mudik. Akhirnya mereka terobos habis-habisan kayak begini. Di satu sisi, penggiringan opini bahwa banyak WNA masuk ketika di negara sendiri kita dilarang mudik. Salah siapa? Anda mau menyalahkan pemerintah, menyalahkan COVID, menyalahkan WNA. Ini yang kita sering lihat seperti cuplikan ini. Di komen-komen hampir di setiap sosial media terjadi sebuah fenomena menarik. Komen pada umumnya mereka berkata bahwa ya, warga negara dari China bisa masuk ke Indonesia, bisa keluar dari Indonesia, tetapi warga negara sendiri tidak bisa mudik ke kampung. Mari kita lihat dari sisi yang objektif, oke? Yang pertama, kenapa larangan mudik dilakukan? Saat ini COVID di Indonesia sudah 1,7 juta. Dan mungkin Anda banyak juga orang-orang yang kalau Anda lihat, banyak orang even nggak percaya bahwa COVID itu ada. Ya, akhirnya mereka merasa bahwa ya pemerintah salah karena pemerintah itu justru lebih pro ke WNA. Ya, dalam hal ini kebetulan warga negara dari China datang melalui Soekarno-Hatta, ya, terus kemudian seakan-akan kok bebas sekali, sedangkan warga negara sendiri ini adalah hari raya yang harusnya kita itu bisa ketemu keluarga dan belum tentu orang tua saya masih hidup di tahun depan. Menjadi sebuah polemik, tapi pertanyaannya sekali lagi, salah siapa? Anda bisa komen dan ikut berkomentar di sini, karena mari kita mencoba melihat sebagai warga negara yang baik. Dari tayangan ini, dan mungkin Anda bisa lihat juga dari sosial media, kita lihat bahwa adanya ketidakpatuhan warga negara kita terhadap hukum, dan terjadinya penurunan wibawa NKRI ini di mata masyarakat. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa ini terjadi? Mungkin Anda berpikir bahwa karena pemerintahnya, karena orang itu dianggap hidupnya susah. Tetapi kalau saya melihat, saya nggak tahu Anda setuju atau tidak. Tetapi boleh komen di bawah. Apapun alasannya, kalau kita lihat, masyarakat Indonesia itu seharusnya lebih menghargai ya dan lebih menghormati aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah pusat. Karena kalau seandainya Anda melihat hal ini terus-menerus terjadi, mungkin nggak kalau kita berpikir bahwa lama-lama hal seperti ini akan berujung kepada kudeta, kerusuhan besar, bunuh-bunuhan, hukum tidak lagi diindahkan, polisi pun tidak ditakuti. Bahkan di dalam sosial media mengatakan bahwa kita bersyukur karena langit memberikan hujan, oleh karena itu kita bisa menerobos. Saya kadang berpikir ya, kenapa bangsa Indonesia menjadi seperti ini? Ini unik, karena masyarakat selalu merasa terzolimi. Ketika dia tidak bisa membeli beras, mereka merasa terzolimi pemerintah. Tidak bisa sekolah yang layak, terzolimi pemerintah. Ini ada satu hal yang salah di sini. Jadi kalau kita katakan kejadian ini sangat memalukan, guys. Kalau misalnya kita mempertontonkan ini ke negara tetangga, Malaysia, Singapura, mungkin Thailand, dan Filipina, Anda bisa melihat bahwa mereka akan menertawakan bangsa kita. Ribuan sepeda motor tidak mengindahkan polisi, dan kemudian mereka menerabas, lalu polisi juga angkat tangan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini suatu fenomena yang besar sekali. Lalu kemudian dibesar-besarkan bahwa adanya TKA, atau apapun kita menyebutnya tenaga kerja asing, atau mungkin itu warga negara asing masuk Indonesia, digiringlah opini bahwa mereka itu lebih diprioritaskan dan pemerintah sekali lagi zolim kepada masyarakat dan kemudian pro kepada asing. Coba kita lihat, kenapa warga negara asing itu masuk Indonesia? Mereka yang masuk ke Indonesia bukan turis. Mereka tidak menikmati Bali, mereka tidak menikmati wisata yang ada di Indonesia. Mereka adalah warga negara asing dengan izin khusus yang masuk ke Indonesia karena mereka memiliki proyek yang ada di sini. Banyak proyek-proyek yang ada di Indonesia yang memang berpartisipasi atau bekerja sama, berpartner dengan warga negara asing. Kalau seandainya mereka tidak masuk ke dalam sini, apa yang terjadi dengan proyek-proyek kita? Coba Anda search untuk Malaysia. Malaysia pun memberlakukan yang sama. Ada persyaratan untuk masuk ke Malaysia. Anda tidak bisa masuk sebagai turis. Tetapi apabila Anda memiliki kriteria yang sesuai dengan aturan mereka, which is itu 11-12 sebenarnya dengan Indonesia, Anda bisa masuk ke Malaysia. Nah, yang terjadi saat ini di negara ini adalah ketika orang mudik dilarang, digiringlah opini bahwa Indonesia mempermudah asing yang masuk. Ini salah siapa? Salah pemerintah kah?
Ataukah salah kita kah? Menurut saya, Anda bisa share juga, yang salah adalah mindset kita. Yang salah adalah bagaimana psikologi dan hati kita. Saya merupakan orang yang mungkin bisa dikatakan tidak perlu mudik karena memang saya di Jakarta. Tetapi, seperti yang Anda ketahui, seorang trader, dalam setahun kita make a lot of money, guys. Make money. Kita pingin liburan dong. Ya, teman-teman saya banyak yang ke Bali. Dan saya juga pingin ke Bali. Ya, saya pingin ke Bali dan tinggal di hotel bintang 5 mungkin 2 minggu sekalian. Apakah saya mampu? Saya mampu. Tetapi apakah saya lakukan? No. Kenapa? Karena saya menghargai peraturan pemerintah demi menanggulangi penyebaran COVID. Mungkin Anda tidak percaya COVID itu ada. Tetapi kalau kita tetap melakukan hal seperti ini dan kemudian COVID ini merajalela dan apabila Indonesia akhirnya menjadi seperti India, apakah Anda berpikir hidup Anda tidak terganggu? Mata pencarian Anda tidak terganggu? Ini menjadi satu perenungan. Ingat, saya dan teman-teman saya mampu untuk bakar uang di Bali. Party! Menghabiskan 100 juta di dalam 2 minggu ini. Bisa, itu kecil sekali. Tetapi kami tidak melakukannya, kami tetap taat pada pemerintah untuk stay di rumah. Karena kami ingin Indonesia bebas dari COVID seperti Vietnam, seperti Australia mungkin. Ya, ini harus kita pikirkan apa yang salah di dalam fenomena ini. Apabila ini diterus-teruskan, apabila masyarakat tidak lagi berpikir dan rasional, apabila masyarakat selalu merasa terzolimi, kemana arah Indonesia ke depan? Dan Anda yang ikut-ikutan seperti ini, Anda sedang membunuh diri Anda sendiri, Anda sedang membunuh keluarga Anda, dan Anda sebenarnya sedang membunuh orang-orang yang Anda cintai. Kesalahan terbesar selalu berada kepada ego kita sebagai manusia yang selalu merasa ditindas dan kita ingin memberontak. Mari kita hentikan, jangan lagi memberontak. Kita hargai peraturan siapapun itu, ya, dan jangan selalu merasa menjadi manusia yang terzolimi. Kita berpikir positif, kita gunakan waktu libur kita ini, menambah kemampuan kita, menambah skill kita. Mudah-mudahan setelah lebaran ini Anda bisa ganti pekerjaan yang hidupnya bisa lebih baik, bisa mendapatkan income lebih baik. Ya, jadi inilah episode pertama dari Siapa Yang Salah. Anda bisa menyimpulkan, ini pendapat saya belum tentu benar dan belum tentu salah. Silakan komen di bawah. Apabila Anda setuju, bagikan buat yang lain, dukung channel Astronasi untuk terus mendidik dan memajukan bangsa Indonesia.